testimoni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Selamat datang di podcast kelompok 2 di kelas 11 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Selamat datang di podcast kelompok 2. dari kelas 11 F2. Perkenalkan, nama saya Aura Permatahesa. Nama saya Mutia Bilbina Azura. Di sini kami berdua akan sebagai host nih yang akan memandu podcast ini ke depannya. Jadi kita kedatangan narasumber nih dari kelas 11 F2. Yuk kenalan sama narasumbernya. Hai, saya Aulia Saskia Putri. Hai, saya Sinur Fitri. Hai, saya Laura Anastasia. Kira-kira hari ini kita podcast tentang apa ya kak? Oke, jadi pada hari ini kita tuh bakal tanya-tanya seputar tentang ragam musik tradisional kepada 3 narasumber kita nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam nih, menurut kalian apa sih ragam musik tradisional itu? Boleh dimulai dari Kak Aulia? Musik tradisional itu yang dimana keadaannya tidak ada sejak turun-temurun. Bahkan sebelum kalian lahir mereka udah ada. Tapi dari zaman nenek moyang. Nah, kalau menurut Kak Yesi itu gimana? Menurut saya sendiri, ragam musik tradisional itu diciptakan atau timbulnya itu oleh suatu daerah tersebut. Berarti dibuat karena keadaan daerah keadaan. tersebut. Iya. Kalau Kak Laura? Kalau menurut saya itu ya, ragam musik tradisional itu adalah alat musik yang dipakai untuk memperingati suatu acara gitu, seperti kejadian ataupun bisa juga dengan apa ya, acara-acara Tradisional gitu ya? acara pernikahan. Berarti itu dibuat karena untuk kegunaan sebagai pacaran. Kayak acara tertentu lah. Mengenai musik nih, kalian tuh ada nggak sih musik daerah yang menjadi favorit kalian? Saya tebak nggak apa? Iya dong. Mumpung kita di Tanggoraja nggak sih? Mungkin kakak Aulia suka Tanggoraja? Betul. Gitu ya? Iya. Padahal saya tebak-tebak aja. Tebakan kamu oke nggak? Boleh. Nyanyiin dikit dikit sih. ya, mumpung lagi di Tangerang nih, lagi festival. Rapnya aja kan nggak usah dari awalnya. Boleh. Lanjut ya? Iya. 1, 2, 3. Torajo di Malatebo, tempatnya mudah main bersama. Di situ mulai awal cerita, Malatebo jadi kota budaya. Berarti dalam lagu Tanggurajo tadi tuh ada muat makna ya tentang Budaya. daerah Tebo. Yang menceritakan tentang daerah Tebo. Ada yang ingin ditanya nggak kepada kita ini? Dan tapi kan udah tahu nih apa lagu kesukaan ini. Nah, kakaknya lagu kesukaannya apa? Apa ya? Mungkin dari Kak Zura dulu kali ya. Kalau saya tuh suka lagu tahu nggak? Apa ya? Bisa tebak nggak? Apa ya? Saya suka anak kambing saya. Iya, plot twist banget. Oh iya, anak kambing saya. Gimana gitu? Namanya nih. Lagunya Apa ya? Apa ya? Oh, itu tuh lagu yang Caca Marica hehe. Caca Marica. mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. itu lagu dari daerah mana tuh? Kalimantan nggak sih? Iya, Kalimantan. Kalau kalian sendiri? Kalau saya sih lebih suka lagu yang dari daerah kita sendiri. Apa Itu yang tuh? dari lagu Gadis Dusun. Oh. Enak aja kan gadis. Gimana lagi? Gadis dusun. Hei gadis dusun. Itu sering dibawain dalam tari-tarian. Sering dalam disajikan dalam bentuk tari ataupun di sebagai Kan kita udah seputar alat musik.
Balat sudah seputar musik tradisional nih. Jadi saya mau nanya, Ingat gitu nggak sih dulu kecil tuh kita sering main pakai lagu daerah. ya kalian pernah nggak sih main permainan tapi pakai lagu daerah? Permainan tapi lagu daerah. Permainan kecil dulu. Kalau saya tuh ingatnya tuh permainan yang pakai lagu ampar-ampar pisang. Ya, lebih mainnya tuh yang ampar-ampar pisang. Pakai kaki gitu loh ya. Iya. Kalau saya itu yang pakai bambu empat itu. Oh iya. Apa itu Kak? Itu kalau nggak salah itu namanya rangkualu. Oh gitu. Berarti Pak sambil pakai nyanyian nggak sih? Macam-macam itu nyanyinya. Kalau kan kita sudah seputar permainan, sudah seputar lagu, ada nggak sih alat musik yang kalian suka? Iya, alat musik. Pengen tradisional kan? Iya, Kalau suka sama aku pengen main. kayak dari kecil aku lihat ini, aku seru nih, Gimana nih? penasaran. Saya sih mulai dari saya ya. Saya itu penasaran banget sama yang namanya gamelan sama gong. Oh, mereka itu punya bentuk yang unik Iya, gitu loh, iya, yang kayak iya. duel Iya, intonasi. jadi karena saya sebagai pemain belira ya, saya itu pengen lebih upgrade, ingin lebih yang mencoba yang lebih Nyoba ekstrim yang- ya. Iya. Kalau gong tuh juga ada yang besar itu ya sih untuk yang buka acara, kalau buka acara itu kan Acara orang Cina itu nggak sih? Ya, acara Jawa juga ya, kalau kayak ngeresmiin sesuatu gitu. bagus sih. Kebetulan kami berdua juga sama nih. Kami pengen main serui. Iya, karena unik aja kayak main pakai tangan ditiup juga. Ya, itu cara dapat nadanya itu gimana gitu ya kan main di tangan itu kan ada yang ditutup ada yang dibuka Kan dari gitu itu kan. Iya. Gimana itu Kak? Itu kan tahu juga ya. Jadi tuh pengen ya Iya, gara-gara pengen penasaran tuh. aja, sebatas pengen. Kalau Kak Aura sendiri, Kalau saya sih lebih pengen tuh dari kecil main angklung. saya Nah itu penasaran kan gimana ya itu bisa ngehasilin kayak di musik gitu. Jadi musiknya tuh tertata gitu bunyinya. apalagi kalau kena angin tuh ya Kenapa digoyang seorang? Goyang kena angin goyang juga ya. Kayaknya sulit deh main alat musik tradisional. ya harus ada pelatihannya gitu ya. Nggak bisa langsung bisa. Nah, ini pertanyaan dari saya. Kalau misalnya ada buka les alat musik tradisional, apakah kalian ingin ikut? Saya melihat keadaan. Kalau nggak Iya. Biasanya kan kita anak-anak SMA di sini. Ya, apalagi deadline tugas. Tugas mana? Tugas mana? You didn't have to cut me off. I can never know we were. Jangan jadi ya. mengenai alat musik nih, ada nggak sih pengalaman dari main alat musik tradisional? Antara kalian bertiga Mungkin ada nih. yang punya, boleh diceritain dong. Udah tahu nih siapa yang nyengir ya. Nanti punya Nanti kakak Yesi ya. Kakak Yesi. boleh cerita. Iya. Saya sampai merah loh guys. Nah jadi tuh waktu kecil itu kebetulan disuruh disuruh siapa ya? Ngikut-ngikut aja sebenarnya pas kecil itu SD kalau nggak salah. Gitu. Ngikut teman yang ikut juga kebetulan ikut les atau latihan Trabana untuk suatu kegiatan. Mungkin kegiatan kayak apa ya? Acara pernikahan gitu ya? Iya, kayak gitu lomba juga. Nah jadi disuruh Perkumpulan gitu ya, Kak? disuruh ikut itu karena juga pengen kepo gimana sih kayak ngumpul-ngumpul kayak gitu main-main rebana gitu pakai musik dinyanyiin jadi pengen jadi gimana ya FOMO-FOMO-nya ya, Kak. Lagi aktif-aktifnya tuh FOMO-FOMO-nya itu. tapi itu dulu sekarang sih jujur enggak karena juga lihat keadaan juga lebih ke apa ini fokus ke sekolah. Itu kesannya gimana tuh? Apa kayak menemukan hal baru? Rupanya dengan toko-toko begini bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi tambah teman nggak sih di situ? Waktu pertama kali itu tuh malu-malu kucing gitu ya. Pokoknya gitu. Cuma waktu
waktu itu pelatihnya kayak ini ketukan 1, ini 2, jadi kayak Pacar kayak ketukan iya, ya, ketukan bukan asal aja. tempo aja gitu. Kan berarti pakai tempo juga ya Ya itu. pakai tempo lah ya mungkin enggak, jadi seru. Masa SD kecil-kecil itu main rebana itu seru SD. Nah ini bahas rebana sama kompangan gitu kan, di daerah kita sekarang ini kan masih sering tuh yang setiap pengantin atau nikahan itu selalu Pasti pakai diiringin kompang. dengan kompangan kan. Jadi walaupun misalnya kompang itu hilang tuh ngerasa ada yang kurang, ini apa Kurang. ya yang kurang gitu. Karena anak kecil sekarang itu kalau setiap di pernikahan tuh Itu juga ada yang nungguin ditunggu sama gitu. kompangan itu. Jadi kalau tidak dilestarikan, Pasti ada yang kurang gitu, kita ngerasa gimana gitu. Ya kan mungkin siapa yang mau pernikahannya pakai lagu pop acara kan nggak mungkin kan. Blackpink di pakai mungkin kan. Menurut setelah saya dengar ceritanya sih saya teringat loh. Kalian pernah juga nggak sih kayak lihat orang main kompangan? Jadi tuh kayak kalian kepikiran mau mukul-mukul baskom, mukul kreativitas tiada batas. Adik saya dulu tuh abis melihat orang main kompa tuh ambil handuk. Ngomong nggak kak? Sudah itu kena marah ya di rumah. Berarti ada yang masih ada yang bikin kita tertarik ya, walaupun itu udah jadul, udah lama. Bagus sih sebenarnya. Kalau kak Zalini tuh pengen main alat apa ya? Kalau saya sih ya angklung juga karena kayak gimana ya cara maininnya kayak gini tuh. Apalagi kalau kena angin. Kalau kena angin kan bakalan bunyi juga itu. Tapi kadang di sini ada loh yang main angklung loh. Iya loh, kadang ini dari pengalaman saya. Jadi tuh hari itu kan iya sekitar SMA sekarang lah. Nah jadi hari itu kan saya lagi tiduran nih di rumah. Nah tiba-tiba kok dengar suara angklung. Saya keluar kan, keluar. Beneran. Ada yang keluar pak. Bawa angklung rame-rame gitu. Iya ada. Ada itu pas itu pengamen gak sih? Iya itu cuma bawa lebih keren dikit ya. Alat musik tradisional. Besar itu ya. Lagunya yang lagu tukang ojek pengkolan kan? Kayak orang pernah tuh ketemu. Iya. Di saya pernah ketemu di mana? Simpang 5. Nah itu Itu sering. tuh bertiga. Itu bukan asli dari Jambi. Dia bilang ngerantau. Jawa nggak sih? Anak pang ya? Iya anak pang. Terus itu dia bawa angklung, bawa gamelan. Bagus dong berarti. Bagus. Berarti di kalangan anak pang pun mau ya. Terus juga bisa menjadi sumber ekonomi, nilai ekonomi dari alat dengan musik tradisional. Sedangkan anak pang aja masih pakai musik tradisional, lagu tradisional. Masa kita enggak sih ya kan? Biasanya kan anak-anak sekarang tuh ngikutin tren. Kalau misalnya kalau misalnya sekarang lagu Blackpink ini tren, nah padahal itu pasti ngikut kan. Padahal mereka tuh awalnya nggak suka nih, tapi tiba-tiba cuma didengerin. Nah mereka tuh follow. Apalagi teman-temannya pada suka kan. Jadi kayak Ngikut arus kayak gitu. pertemanan. Kalau nggak ikut tuh rasanya kayak "Ih, ketinggalan nih dengan teman aku. Masa aku masih suka lagu daerah?" Jadi lingkungan itu juga penting. Ngaruh ya. Tapi kalau misal kita pinter-pinter jaga mindset, kita nggak terpengaruh sih Kak. Jadi kita teguh nih sama pendirian kita. Kita nggak akan ngebiarin kalau lagu daerah ini terbang kalai begitu aja gitu. Soalnya sebagai kita generasi Z tuh, kita tuh harus mendidik generasi yang di bawah kita seperti Gen Alpha nggak sih namanya? Ya sekarang kan lagi tren tuh yang skibidi itu ya. Kepala Sigma. Padahal peluang besar nggak sih Kak Aura, sedangkan adik-adik kita megang HP, kita setel musik tradisional Iya, itu peluang besar. Jadi dia mengenal gitu. Sambil diiringi main game, ada musik tradisional. biasanya sih kalau menurut anak-anak ya musik tradisional itu belum membuat mereka tertarik karena nggak heboh, Masih nggak seru. biasa aja, nggak ada gebrakan. Tapi mereka belum coba nggak sih belum tunjukkan. Belum waktunya. Biarin masih kecil. Tapi kita harus juga Namanya juga mengenali. anak-anak. Tapi harus kita kenalin juga dong Kak. Nah, pembahasan kita ini udah panjang banget nih ya Kak Zura, udah kemana-mana Udah nih. sampai Gen Z, Skibidi Toilet ya. Dari Gen Alpha ya. Skididi pop pop skip topin, skididi pop pop skip skip, skididi pop pop skip oh yeah, skididi pop pop skip skip.
Berarti kesimpulannya Kak Aura, kalau musik tradisional, alat musik tradisional tuh emang penting ya bagi Ya, kita. musik dengan alat musik itu saling berkaitan gitu ya. Karena kalau tidak Dilestarikan itu karena kalau tidak itu akan dilestarikan hilang. Terus akan adik-adik hilang. di luar kita tuh tidak akan tahu gimana sih ini alat musik Dan juga daerah ini. orang-orang sebelum kita bakalan kayak kecewa Ya, sama generasi gitu. kita Karena tidak bisa melestarikan. Juga musik daerah dengan alat musik ini merupakan salah satu kekayaan dari negeri. Ciri khas juga. Ya, jadi harus dilestarikan. Oke, mungkin itu kesimpulan dari host Setelah melakukan pembicaraan yang cukup panjang. Oke, Kita tutup ya. ya, kita tutup aja ya podcast kali ini. Terima kasih dulu kepada 3 narasumber kita. Ini podcast kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu dong. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.